Kan ini sudah setara Bu. Terus tadi molnya dari si Z. Oh, yang 14,5 itu ini ya Bu, volume dari oksigen. Ya, volume oksigen. Berarti untuk nyari volume dari SO2-nya tinggal dibandingkan dengan ini ya Bu ya, koefisiennya. Boleh, boleh. Karena ini kan pada keadaan STP ya. Karena ini pada keadaan STP. Berarti 14,5 dibagi 22,4. Berarti mol O2-nya itu 0,64. 0,64. Dikali 3/2 ya Bu, buat nyari mol SO2-nya. Bagaimana kalau ini dikali 2 dulu? Ini dikali 2, berarti ini 3, ini 2 ya, dan ini 2. Ya, ini lebih enak ya. Oh iya Bu. Oke, tadi mol O2 berapa? Karena ini memang STP ya, sehingga di sini kita bisa tulis 14,5 dibagi 22,4 ya. Iya. Oke, ini sama dengan mol O2. Berapa tadi hasilnya? 0,64. 0,64 mol ya. Nah, terus kemudian kita cari mol SO2-nya. Mol SO2-nya adalah 2/3. Ya, 2/3. 0,64. 0,42. 0,42 mol. Berapa liter? 0,42. Tinggal dikalikan dengan 22, dikali 22,4 per mol ya. Karena pada keadaan STP. Ya, jadi kalau mencari mol dibagi, kalau mencari liter ya dikali aja. Liter SO2. Ya, seperti itu. Betul. Hasilnya 9,5 liter Bu. 9,5 liter. Ya, 9,5 liter. Jadi ini karena STP, jadi kita bisa langsung pakai faktor 22,4 liter. STP itu kalau temperaturnya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Tapi kalau bukan STP, nah kita nggak bisa pakai faktor ini ya. Hitung saja pakai persamaan gas ideal, VV sama dengan nRT. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bagus Pandito, terima kasih penjelasannya. Ada pertanyaan? Yang lainnya? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Materi berikutnya ini adalah kita coba resumekan. Jadi gas ideal itu seperti apa sih sebetulnya ya? Waktu itu sudah ada yang gas ideal itu adalah yang pertama ya, yang tumbukan antar molekulnya itu diabaikan gitu ya. Dan betul-betul elastik gitu ya. Jadi artinya ketika menumbuk langsung terpental dengan jarak yang sama. Misalkan dia menuju ke tembok 3 meter, kemudian terpental lagi itu sejauh 3 meter. Itu elastis sempurna ya. Jadi asumsi gas ideal itu apabila tumbukan gas-gas molekul ya dengan dinding kontainer atau dinding wadahnya itu elastis sempurna gitu ya. Jadi mantulnya itu sempurna ya. Jadi kalau misalkan kita dari jarak 3 meter memantulkan bola ke dinding, maka si bola tadi memantul lagi itu sejauh 3 meter juga. Nah, itu elastis sempurna. Tapi kalau misalkan saya melemparkan ke dinding dari jarak 3 meter, tapi ternyata bola itu mentalnya hanya 1 meter misalkan ya, nah itu artinya tidak elastis ya. Elastis tapi tidak sempurna gitu ya.
Nah, elastis itu seperti karet lah ya. Karet kalau kita renggangkan, kemudian kita lepas, maka dia balik seperti itu. Itu elastis, ya. Nah itu. Jadi asumsinya bahwa gas ideal itu kalau tumbukan antara gas dengan dindingnya itu elastis, ya. Kemudian juga dianggap tidak ada kehilangan energi kinetik, ya. Jadi energi kinetiknya sama walaupun udah menumbuk gitu, seperti itu. Kemudian gas-gas molekul ini juga dianggap volumenya kecil sekali ya, atau diabaikan ya, volumenya diabaikan, molekul-molekul gasnya. Kenapa? Karena molekul gas itu kan kecil banget ya, kecil sekali gitu ya, sehingga volumenya diabaikan. Nah, kalau volumenya tidak diabaikan ya, besar artinya volumenya besar, maka bisa terjadi tumbukan ya antara molekul-molekul gas. Dan kalau ada tumbukan molekul-molekul gas, maka itu sudah tidak ideal berarti. Gitu ya. Jadi syarat-syarat gas ideal itu pertama tadi, dia elastis ya, tumbukan dengan dindingnya. Kemudian juga tidak ada tumbukan dengan sesama molekulnya, karena di sini diasumsikan volumenya kecil sekali gitu ya. Nah, kemudian di sini tidak ada tarikan ataupun tolakan ya, gaya tolak antara molekul-molekul. Jadi kalau di dalam satu wadah itu ada gas ya, ya satu sama lain ya, satu sama lain itu nggak ada interaksi sama sekali gitu ya, nggak ada yang tarik menarik, nggak ada yang tolak menolak, pokoknya bebas saja, bergerak bebas tapi tanpa ada tumbukan gitu. Kalaupun tumbukan dengan dinding, tapi tumbukannya itu elastis. Gitu. Ya, nah sampai kapan gas ini bisa berlaku ideal? Ya, ternyata pada rentang tertentu ya, artinya pada temperatur STP ya bisa ya, pada keadaan STP, kemudian pada keadaan NTP ya. NTP itu normal temperatur pressure. Normal temperatur pressure itu normalnya 20 derajat Celcius ya. Kemudian tekanannya 1 atmosfer. Ya, jadi ada STP, ada NTP. NTP itu normal temperatur pressure. Seperti itu. Kemudian ada juga RTP, ya, room temperature pressure. Kalau room temperature pressure itu temperaturnya 25 derajat Celcius biasanya, ya. 25 derajat Celcius, kemudian pressure-nya 1 atmosfer. Nah, itu aku ideal, ya. Tetapi gas pada temperatur yang lebih rendah dari STP gitu ya, minus misalkan temperaturnya, maka dia perilakunya sudah tidak ideal, ya, sudah tidak ideal, ya. Begitu juga kalau temperaturnya lebih tinggi lagi, gitu ya, itu juga bisa berperilaku tidak ideal, gitu ya. Nah, kemudian tadi temperatur ya, pengaruh temperatur, yang kedua pengaruh tekanan ya. Tekanan juga sama. Jadi kalau tekanannya semakin besar, ya, maka gas juga berperilaku tidak ideal seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kurva, di sini tempat pressure ya, pressure itu tekanan, sumbu X-nya ada 100 atm, 200, 300 dan seterusnya. Ini tekanan besar ya, tekanan cukup besar itu. Nah kemudian ini ada Z itu rasio ya, rasio antara volumolar dengan RT ya, VV per nRT lah. Ini adalah Z seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau gas ideal itu lurus ya, gas ideal ini lurus seperti itu ya. Tetapi untuk beberapa gas ya, di sini ada CH4, ada N2, ada H2 dan seterusnya. Di sini ternyata ada yang berbelok ya. Pada keadaan mana dia berbelok? Lihat. CH4 misalkan, CH4 itu yang pertama ini ya, yang hitam ya, yang ke bawah dulu, ini CH4 metana, gas metana. Ya mungkin kalau pada tekanan rendah 1 atmosfer gitu ya, mungkin dia masih berperilaku ideal ya, mendekati ideal di sini. Tapi semakin tinggi dia semakin berbelok, berbelok dari keadaan ideal, semakin melenceng gitu ya. Nah itu artinya. Ya, seperti itu. Terus kemudian juga sama ya. Nah, jadi di sini daerah sini ada daerah ideal. Ya, untuk beberapa gas, untuk N2, H2, untuk semua gas di sini hampir berperilaku ideal pada kondisi tekanannya rendah gitu ya. 1 atmosfer dan sebagainya. Tapi semakin tinggi tekanannya, semua gas itu melenceng semua gitu.
harusnya datar, ya idealnya dia datar, tapi ternyata karena tekanannya tinggi, ini mengalami perbelokan gitu ya. Artinya ya sudah nggak ideal. Kalau idealnya lurus, ternyata kita belok-belok ya itu udah nggak ideal. Seperti itu. Ya, jadi gas ideal itu bisa dikatakan ideal apabila syarat-syarat ini dipenuhi dan syarat-syarat ini dipenuhi pada tekanan dan temperatur tertentu. Tekanannya ya tekanan rendah, ya bukan tekanan tinggi. Kemudian temperaturnya juga temperatur mendekati normal lah ya, mendekati normal seperti itu. Oke, nah itu ya. Jadi di sini mengapa ya kira-kira seperti itu? Nah di sini ada dua ilustrasi ya. Jadi jika yang pertama tadi tekanan tinggi ya. Nah pada tekanan tinggi ini gas itu kan dimampatkan ya, dimampatkan gitu. Jadi gas yang asalnya di sini misalkan seperti ini kondisinya jaraknya agak jauh, agak renggang sehingga dia bisa dikatakan ideal gitu seperti itu karena tidak ada tumbukan dan sebagainya. Tapi ketika dia dikompres ya, ditekan dengan tekanan tinggi di situ, maka di sini jarak antar molekul itu semakin dekat gitu ya, semakin dekat. Nah, sehingga volumenya itu jadi semakin besar ya, maksudnya bukan volume ini ya bukan, tapi volume molekulnya itu jadi bisa saling berdekatan, karena berdekatan jadi kelihatan volumenya besar gitu ya. Molekul, ini dalam hal molekul ya, bukan dalam hal tempat. Seperti itu. Akibatnya apa? Ya akibatnya terjadi interaksi antara molekul yang satu, molekul dua yang lainnya itu terjadi interaksi terus-menerus. Seperti itu. Syarat gas ideal itu kan tadi tidak ada interaksi molekul kan? Ya itu saling bebas aja gitu loh. Nah tapi ketika dikompres karena saling berdekatannya, saking berdekatan satu sama lain, ya otomatis dia akan berinteraksi lah namanya berdekatannya seperti itu. Nah makanya ketika pada temperatur tinggi ini sudah tidak berlaku gas ideal, ya ini sudah tidak berlaku gas ideal. Konsekuensinya apa? Ya kita nggak bisa pakai rumus gas ideal. kalau memang sudah tidak ideal, ya kita pakai rumus gas ideal VV/NRT ya nggak bisa. Ya seperti itu. Nah kemudian yang kedua, kalau pada temperatur yang rendah ya, temperatur rendah di sini di bawah STP ya, mungkin minus gitu ya, gitu. Nah kalau pada temperatur rendah ya, gas-gas ini cenderung bergerak slowly ya, lambat gitu ya. Nah sehingga antar molekul yang satu dan yang lainnya itu bisa saling tarik menarik gitu ya. Gitu karena karena pergerakannya lambat gitu kan ya akhirnya mungkin ngobrol gitu satu sama lain kan gitu ya. Nah itu artinya sama lain juga bisa berinteraksi gitu. Nah kalau sudah berinteraksi begini ya sudah itu juga akan menyebabkan tidak ideal lagi seperti itu ya. Nah tadi kalau secara kurva kita lihat semakin tinggi temperaturnya maka semakin menyimpang dari kondisi ideal seperti itu. Nah konsekuensinya adalah ya karena sudah tidak ideal lagi, maka ya kita tidak bisa menggunakan persamaan gas ideal terus ya, VV/NRT. Berarti kita harus menggunakan persamaan untuk gas non ideal, yaitu persamaan van der Waals ya. Persamaan van der Waals itu ada koreksi lah ya, ada faktor koreksi. Jadi kalau persamaan gas ideal itu VV/NRT gitu ya, begitu. Tapi di sini ada koreksi, ada A ya, kemudian ada B itu. Kemudian A dan B ini adalah tetapan van der Waals. Ya, jadi di sini disebutnya sebagai persamaan van der Waals. Untuk A dan B itu biasanya sudah ada tabelnya ya. Seperti ini ditampilkan beberapa gas yang common, yang umum. Di sini untuk amonia misalkan ya, untuk argon dan nilai A dan B-nya. Jadi caranya gimana? Ya Anda harus tahu A dan B-nya, nilai A dan B-nya, ya tabel ya. Nggak mungkin dihafal ya. Kalau dihafal, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Oke, nanti lihat aja tabelnya gitu ya, open tabel. Lihat di tabel, seperti itu. A-nya berapa, B-nya berapa. Ya, sudah, kita tinggal masukkan. Seperti itu. Ya, jadi kalau di dalam soal itu dikatakan temperaturnya sudah di bawah 0, misalkan temperaturnya minus 20 derajat Celcius, kemudian terus pressure-nya misalkan 500 torr, torr rendah ya, 500 atm misalkan, itu Anda nggak bisa lagi menggunakan persamaan gas ideal ya, seperti itu. Jadi harus menggunakan persamaan van der Waals. Bisa dipahami sampai sini?
Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang mau menjelaskan ini? Ada yang mau menjelaskan ini? Oke, Rizky, silahkan Rizky. Silahkan Rizky. Baik, Bu. Punten Bu, izin translate. Baik. Oke, jadi di sini ada gas metana ya. Gas metana dengan volume 49,49 liter ya. Nah, ketika kosong ya, jadi ketika tanknya itu kosong, massa tangkinya adalah 55,85 kg ya. Nah, tetapi ketika terisi tangkinya, massanya itu 62,07 kg ya. Nah, di sini hitung tekanan dari metana tadi ya di dalam tangki pada temperaturnya 21 derajat Celcius. Dan di sini dimintanya gunakan persamaan gas ideal, ya boleh. Kemudian satu lagi persamaan van der Waals, seperti itu. Nah, kira-kira perbedaannya berapa persen gitu ya? Seperti itu perbedaan. Kalau kita hitung pakai gas ideal hasilnya berapa? Kalau pakai persamaan van der Waals hasilnya berapa? Begitu, Rizky? Caranya bagaimana? Ya, baik. Jadi di sini kan ada massa dari tabung yang penuh tuh 62,07 kg. Kemudian massa 55,85 kg. Liternya itu volumenya itu 49 liter. Yang pertama dicari itu kita nyari massanya dulu, caranya dengan mengurangi massa dari silinder tabung yang penuh dikurangin massa dari tabung yang kosong. Tabung yang penuh kan 62,07 kg dikurangin tabung yang kosongnya 55,85 kg. Hasilnya 6,22 kg. Kemudian diubah ke gram jadi 6.220 gram. Setelah itu dicari mol dari CH4-nya. Cara nyari molnya itu massa dibagi MR. Massanya itu 6.220 gram. MR dari CH4 itu 16,04 gram per mol. Hasilnya 388 mol CH4. Kemudian dicari gas idealnya. Gas ideal itu dicari tekanan dari gas idealnya. Tekanan gas ideal kan persamaan gas ideal kan rumusnya PV sama dengan nRT. Berarti nyari tekanannya P sama dengan nRT per V. N-nya itu 388 mol, R-nya itu udah ketetapan yaitu 0,08206 L ATM mol pangkat min 1 kali K pangkat min 1 dikali tadi suhunya kan 21 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi ditambah 273 jadi 294 Kelvin dibagi volumenya 49 liter. NRT ini hasilnya 9361 dibagi 49 hasilnya 191 atm. Kemudian persamaan van der Waals. Persamaan van der Waals kan rumusnya itu P ditambah N A kuadrat per V kuadrat dikali V dikurangin NB sama dengan NRT. A-nya kan kalau CH4 itu dari tabel tadi 2,253 L pangkat 2 ATM mol pangkat min 2. Kalau B-nya itu 0,04278 L mol pangkat min 1. Kalau saya cara nyarinya tuh dimasukin dulu ke rumus tadi. P ditambah N kuadrat itu 388 dikuadratin jadi 150.544 dikali sama A-nya itu 2,253. Kemudian dibagi volume kuadrat, volumenya 49 pangkat 2 hasilnya 2.401. Jadi hasil dari N kuadrat dikali A per V kuadrat itu hasilnya 141. Terus untuk V per NB-nya itu N kali B-nya itu hasilnya
N-nya itu kan 388, B-nya 0,04278. Hasilnya 16,59864. Berarti 49 dikurangi 16,59864 hasilnya 32,40136. NRT-nya tadi hasilnya 9.361. Kemudian kita pindah ruas yang N kuadrat kali A per V kuadrat itu dipindah ruas ke kanan jadi dikurang. Pertama dibagi dulu sama volume dari pertama NRT-nya ini dibagi V kurangin NB, hasilnya itu kan tadi NRT-nya itu 9.361, V dikurang NB-nya itu 32,40136, itu dibagi hasilnya 289. Kemudian rumus dari P ditambah N kuadrat dikali A per V kuadrat, N kuadrat dikali A per V kuadrat ini dipindahin ke kanan, jadi dikurangin. Hasilnya itu 289 kurangi 141, hasilnya 148 ATM. Terus kita mencari perbandingan persentase koreksinya. Hasil gas ideal kan 191. Kemudian kalau hasil dari persamaan von der Waals-nya itu 148, berarti rumusnya itu kan 191 kurangi 148 dibagi 191 dikali 100%, hasilnya 23%. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali Rizky ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ternyata betul ya. Jadi di sini ini tekanan tinggi ya. Tekanannya udah jauh di atas NTP dan sehingga di sini pasti gas itu sudah tidak berperilaku ideal ya. Jadi kalau kita paksain pakai persamaan gas ideal ya jadi selisihnya terlalu besar ya. Ini 191 ATM kalau menurut gas ideal. Tapi ternyata kalau menggunakan persamaan van der Waals ternyata yang benarnya adalah 148 ATM. Jadi ini selisihnya besar sekali. Ya deviasinya cukup lebar seperti itu. Jadi untuk gas yang sudah tidak ideal lagi, ya kita harus menggunakan persamaan van der Waals. Bagus, Rizky penjelasannya. Jadi ini hanya matematis aja selanjutnya ya. Memang agak rumit ngitung matematisnya di sini ya. Jadi memasukkan ke persamaan ini ya kita mencari nilai PI. Ya lumayan lah. Sambil ini penyegaran matematik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Jelas ya? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk persennya itu selisih dari yang terbesar kurang terkecil atau gas ideal kurang van der Waals, Bu? Jadi yang terbesar biasanya ya, kan kalau persen kan nggak ada minus ya. Kalau persen kan tidak ada minus ya. Jadi ya sudah 191 dikurangi 148 dibagi dengan 191. Itu saja. Bu, Ya, jadi kan ya, karena di sini perbandingannya patokannya adalah gas ideal. Gitu ya, selisih dari gas ideal itu berapa persen? Gitu. Seperti itu. Jadi 191 dikurangi 148 dibagi 191. Karena di sini patokannya yang idealnya gitu ya. Di mana-mana juga yang jadi patokan kan yang ideal ya. Itu bukan yang enggak ideal gitu ya. Di mana-mana juga yang jadi patokan ya yang bagus-bagus gitu. Di sini dikatakan gas ideal itu ya gas yang bagus banget gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau non ideal itu sebetulnya tidak diharapkan. Semua gas itu diharapkan ideal, tapi kan kenyataannya kan enggak begitu ya. Gitu. Ada lagi? Silakan tadi Anjani. Saya Bu, saya masih bingung sama kalau misalnya persen hasilnya itu tinggi, berarti tandanya apa? Apa yang bagus itu rendah atau tinggi atau gimana, Bu? Oke, mana yang bagus? Rendah atau tinggi? Oke, itu bagus banget pertanyaannya ya. Jadi makna ini tuh apa gitu ya? Makna selisih. Sekarang begini, idealnya IPK berapa? 4 ya. Ideal IPK-nya 4, itu ideal. Semua orang bermimpi IPK-nya 4 gitu ya. Itu seperti itu. Tapi ya banyak kondisi lah ya, banyak kendala ya, mungkin putus dengan pacar, terus kemudian semangat belajarnya turun, terus IP-nya turun jadi 2 gitu ya. Atau jadi 1. Nah, itu deviasinya semakin jauh gitu ya.
Jadi ketika IPK-nya 4, tapi ketika putus dengan pacar IPK-nya jadi 1, ya. Itu penyimpangannya 75% gitu ya. Ya, selisihnya 75% ya, atau ketidakidealannya semakin jauh gitu ya. Artinya kalau semakin jauh dari nilai ideal ya sebetulnya itu semakin non ideal, semakin tidak ideal gitu. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda termasuk orang yang konstan gitu ya, ya sudah idealismenya tinggi gitu ya. Saya harus IPK-nya 4, putus dengan pacar ya cuma 3,9 turunnya gitu ya. Ini misal ya, hanya contoh aja. Gitu ya. Itu termasuk idealismenya tinggi gitu ya. Apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi tidak akan mengganggu gitu ya idealisme saya misalkan. Itu kan orang yang berprinsip teguh kan seperti itu ya. Apapun rintangannya gitu ya, apapun cobaannya, kalau dia punya idealisme tinggi ya sudah itu tidak akan terganggu gitu. Tapi kan setiap orang berbeda ya, apalagi gas juga sama gitu. Setiap gas berbeda-beda perilakunya, behaviornya ya. Jadi kalau kita lihat di sini setiap gas itu perilakunya berbeda-beda ya. Seperti itu. Nah, CO2 kacau banget gitu ya. Maksudnya semakin jauh dari perilaku ideal untuk CO2 ya. Tapi kalau untuk gas itu N2 ya atau CH4 ya. Untuk CH4 ini sepertinya lebih deviasinya nggak terlalu melenceng jauh lah dari gas ideal gitu ya. Pada rentang tekanan 0 sampai 200 atm ini dia nggak begitu kacau banget gitu ya. Tapi kalau udah tinggi ya udah dia kacau gitu ya, seperti itu. Ya, jadi perilaku setiap gas itu juga berbeda-beda. Makanya ada nilai A dan B untuk setiap gas ini kan beda-beda ya. Untuk setiap gas ini beda-beda A dan B-nya. Amonia sekian A-nya, kemudian B sekian, dan seterusnya. Begitu Anjani. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, jelas pertanyaannya. Kemudian ini jawabannya ya. Oke, ini jawabannya ternyata udah dibahas ya. Saya lupa. Oke, itu. Nah, terus kemudian 33 ini rasanya masih sama ya. Polanya dengan yang sebelumnya. Jadi di sini tekanannya 0,5 atm ya. 0,5 mol metana ya. Oke, ini gasnya metana masih. Terus kemudian nanti Anda coba hitung ini pakai van der Waals, kemudian pakai gas ideal, nanti kemudian koreksinya berapa persen gitu ya. Seperti itu. Kita bisa lah nanti pakai cara yang atas. Kemudian, nah ini juga sama. Ini juga sama aja ya. Polanya dengan yang sebelumnya. Ini amonia, ini untuk gas amonia. Anda nanti hitung tekanannya menggunakan gas law ya, ideal gas law, IGL itu ideal gas law, hukum gas ideal. Kemudian juga pakai PDW, van der Waals ya. Dalam tekanannya dalam atmosfer, tekanannya dalam atmosfer seperti itu. Bisa ya kira-kira ya. Jadi kalau gas ideal ya kita pakai VNRT, tapi kalau pakai PDW ya pakailah persamaan van der Waals tadi. Ada nilai A dan nilai B. Ini di sini sudah disebutkan nilai A-nya sekian, nilai B-nya sekian. Atau kalau belum disebutkan nilai A dan B-nya, Anda cari di tabel. Gitu. Ya, bisa ya. Oke, nah nanti di sini berapa penyimpangannya, berapa persen. Nah, kemudian nanti interpretasikan gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa contoh soal yang lumayan ya, sebetulnya ini soalnya challenging banget. Kita coba yang ini nih dari sini. Misalkan seperti ini, ya. Anda ketemu soal yang seperti ini, waduh, gimana nih? Ada yang mau jelasin nggak? Mungkin udah ada yang otak-atik di rumah. Ini dulu. Ada? Terus saya tunjuk ya. Tunjuk ya, siapa ya? Adam? Mau jelasin yang ini, Adam? Adam, diam aja. Mau jelasin yang ini? Ada yang mau jelasin yang ini? Ini berlaku hukum apa? Pada temperatur konstan ya. Pada temperatur konstan apa yang berubah?
Pada temperatur konstan, di sini ada P, tekanan, berbanding, terbalik ya, dengan volume. Itu hukum siapa? Pada temperatur konstan, ya, tekanan berbanding. Pada temperatur konstan, P berbanding terbalik dengan P. Nah ini ya, pada temperatur konstan, P berbanding terbalik dengan V, ya, seperti itu. Jadi P1 V1 sama dengan P2 V2, ya. Ini. Jadi P berbanding terbalik dengan V, sehingga P1 V1 P2 V2. Sudah, itu gitu aja. Ya, P1-nya mana? Ini yang tanyakan P2 sebetulnya. Jadi ini pakai P1 sama dengan P2 V2. P1-nya keadaan awal. Keadaan awalnya itu adalah ketika volume ini, ya, volume gas ini belum dibuka valve-nya. 0,75 ditambah 0,45 ditambah 1,25, 1,2. Itu adalah V1. Volumenya berapa? Volumenya juga sama, karena volume gas itu sama dengan wadah yang ditempatinya, kan? Jadi kalau wadah ini volumenya 1 liter, gitu. Kemudian kalau ini volume kacanya ini 2,5 liter, berarti ya volume gasnya juga segitu, kan seperti itu ya. Oke, berarti P1-nya 0,5 tambah 1,2, itu tekanannya. Kemudian volumenya 1 ditambah 2,5 ditambah 1 liter. Ya. Oke, nah kemudian P2-nya apa? P2-nya di sini ketika semua valve ini dibuka, ya. Valve ini dibuka semuanya, maka si gas ini pasti akan keluar, ya. Pasti akan bercampur lah ya, pasti akan keluar, bercampur. Di semua tempat ini akan bercampur. Seperti itu. Nah, tekanan 2-nya itu ada 0,675. Ya, 0,675. Sehingga V2-nya ya kita bisa cari ya. Jadi tekanan 1 ada tadi, volume 1 ada, tekanan 2 ada, maka volume 2 juga ada. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Jadi tadi kita pakai ini P1 sama dengan P2. Seperti ini. P1-nya karena tekanan total itu adalah penjumlahan dari tekanan parsial masing-masing gas ya. 0,75 ditambah 0,45 tambah 1,2 atm. Itu untuk P1-nya ya. Volume 1-nya 1 tambah berapa tuh? 2,5 tambah 1. Ya. Kemudian volume 2-nya dari mana? Volume 2-nya itu ternyata ini. Volume 2-nya terukur ya. 0,675 atm. Nah, yang tanyakan adalah V2. Ya, volume keadaan ini. Ya, bukan ya, oke, V2 dulu. Kita harus mencari V2 dulu. V keseluruhan. Volume keseluruhan itu termasuk yang bulat-bulatan ini dan termasuk yang connecting tube-nya ya. Ini connecting tube-nya. Jadi volume 2 itu adalah connecting tube ini, termasuk ini, termasuk ini, termasuk ini gitu ya. Itu volume 2-nya. Ya, nah yang ditanyakan adalah total volume connecting tube. Berarti volume 2 dikurangi volume yang bulat-bulatan ini, nah itu adalah nanti volume connecting tube-nya yang ditanyakan. Seperti itu. Itu ya, itu hanya panduan aja. Silahkan nanti dicari sendiri.
Ya, jadi kalau ada tipe-tipe soal seperti ini, misalkan ada ada vessel seperti ini ya, ditutup, kemudian ketika dibuka, nah berarti ada keadaan 1, keadaan 2. Ini keadaan 1 ditutup semua. Keadaan 2-nya apa? Keadaan 2-nya ketika dibuka semua. Kemudian terjadi percampuran gas, kan begitu ya? Ya, ketika dibuka volumenya, otomatis volumenya akan bertambah gitu ya. Volumenya akan bertambah. Karena kan gas itu kan sifatnya bebas ya, dia bisa keluar, gitu ya, bisa berdifusi cepat gitu ya, seperti itu. Jadi ini pasti pakai hukum-hukum gas yang udah kita pelajari. Lihat apakah temperatur konstan, apakah tekanan konstan, atau apakah volume konstan. Nah itu perhatikan. Di sini kan clue-nya the temperature remain constant. Tapi pada temperatur konstan apa yang berubah? Gitu. Ya. Anda selidiki, gunakan hukum-hukum perbandingan gas yang di atas. Ada Boyle, ada Charles, ada Cahusac gitu ya, ada Avogadro. Nah itu di-mix saja. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke. Yang lainnya silahkan coba sendiri ya. Namanya juga tantangan. Saya mau bahas yang mana ya? Ini mudah ya. Kita coba bahas yang inilah, oke ya. Nah ini contoh nih. Ini saya nggak bahas sampai ngitung ya, cuman cara-caranya aja sih. Kita cobain. Di sini pembuatan, ini pembakaran gas ya, pembakaran bensin lah di dalam mobil. Jadi misalkan di sini temperaturnya 350 derajat, ya. Kemudian tekanannya 735 torr. Nah ini karena kita bisa dianggap gas ideal, di sini boleh mungkin ya, di sini dianggap gas ideal karena tidak ada keterangan juga. Ini berarti semua harus dikonversi ke Kelvin, ini ke ATM, seperti itu ya. Nah, terus kemudian di sini ada 100 gram bensin ya, atau di sini rumusnya C8H18. Oke, berarti di sini kita bisa cari mol, kan gitu ya? Cari molnya. Nah, oke, karena ini melibatkan stokiometri gas, berarti ini harus dituliskan bersama reaksinya. C8 C8H18 ditambah reaksi pembakaran itu adalah ini ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Ini pasti belum setara ya. Jadi Anda harus setarakan dulu gitu ya. Ini harus setarakan sendiri ya, ini A berapa, ini B berapa, nggak tahu, ini C, ini D. Nah, itu perbandingannya. Terus kemudian di sini diketahui pasti mol bensinnya ya, karena di sini 100 gram katanya. 100 gram dibagi dengan massa molarnya. Ya. Massa molar C8H18. Nanti ketemu di sini mol.